Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kita awali bulan Oktober dengan semangat iman dan dengan niat suci tulis dan kudus kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini ditulis di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23. Di bawah perikop carilah perkara yang di atas, namun sebelumnya kita berdoa. Kembali Tuhan, kami membawa satu permohonan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut Paulus dalam konteks Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 23, jemaat Kristen itu adalah kumpulan orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Kristus. Karenanya ia ada atau orang Kristen itu ada di dalam dunia dalam kerangka yakni memenuhi rencana Allah. Artinya keberadaan saudara dan saya ada untuk pemenuhan kemuliaan Allah. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, catatan konkret Paulus menyebutkan bahwa ternyata tidaklah mudah mempertahankan iman yang berkemenangan tersebut. Karenanya kita boleh lihat dalam bacaan kita hari ini bahwa ada upaya dari sekelompok orang untuk menggagalkan kemenangan iman Kristen tersebut. Dan upaya itu dimunculkan oleh tokoh budaya. Dalam hal ini orang-orang Yahudi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kelompok orang Yahudi ini menghidupkan kembali peraturan yang adalah sebuah kebiasaan mereka, tetapi itu diberlakukan bagi semua tanpa terkecuali. Dan peraturan itu berkaitan dengan larangan makan ini itu dan seterusnya, larangan minum ini itu dan seterusnya, larangan untuk melaksanakan hari ini itu dan seterusnya. Nah saudaraku, yang menariknya ialah ketika peraturan ini tidak dipatuhi dalam hal ini oleh orang Kristen yang adalah orang yang berkemenangan dalam Kristus, maka mereka akan berhadapan dengan satu tuduhan atau dikenakan dakwaan bahwa mereka sudah melanggar, dan ketika melakukan pelanggaran maka otomatis ada sanksi yang diperhadapkan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, karenanya Paulus melalui nats hari ini berupaya untuk menjelaskan, baik itu menjelaskan kepada orang Kristen yang ada maupun kepada kelompok orang-orang Yahudi tadi, dengan mengatakan bahwa semangat iman itu memang harus dihidupi, tetapi tidak menghidupinya dengan mengembalikan keadaan kepada hal-hal yang lalu atau yang lampau, dalam tanda petik hal-hal yang lebih bersifat duniawi. Semangat iman harus dihidupi dengan memperhatikan atau mengarahkan pada sesuatu yang baru atau hal-hal yang lebih bersifat rohani dan kekal. Oleh karena itu maka Paulus mengatakan perkara yang di atas itu yang perlu dikembangkan dalam kerangka membangkitkan atau menghidupi semangat iman. Karena sekali lagi menurut Paulus dan tentunya menurut kita semua pada hari ini, bahwa seluruh tradisi telah disempurnakan oleh Kristus. Dan itu berarti nilai Kristus lebih tinggi dari apapun juga. Dengan demikian, nats ini mau mengajak kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk sekali lagi menempatkan semangat iman kita pada dasar yang benar, pemahaman yang benar, pengetahuan yang benar, tidak kembali kepada masa lalu, kepada sesuatu yang sudah dituntaskan dan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Fokus semangat iman kita hari ini ialah ke depan berjalan bersama dengan Tuhan. Fokus kepada hal-hal
yang bersifat rohani dan kekal yang Tuhan sediakan. Itulah semangat iman yang harus kita hidupi hari ini dan selanjutnya. Tidak berarti bahwa orang Kristen itu hadir untuk menentang segala bentuk peraturan, budaya atau tradisional, tidaklah demikian. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang Kristen, Yesus sudah menyempurnakan semua itu. Sehingga tidak ada lagi yang perlu ditambah. Karena semuanya sudah lengkap, sempurna, baik, indah, dan benar. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu, biarlah nilai tertinggi atau standar tertinggi atau ukuran tertinggi dalam melaksanakan peraturan atau apapun dalam kehidupan bersama dan semangat iman kita ialah kepada Kristus. Amin. Kembali kita bersama berdoa. Kami menghampiri Engkau Tuhan dengan keberanian percaya untuk mensyukuri firman yang sudah kami dengar. Dan kami yakin bahwa siapapun kami jemaat-Mu diberikan pengetahuan yang benar tentang bagaimana kami hidup dalam iman. Bahwa sejatinya segala sesuatu telah disempurnakan di dalam Tuhan, tidak ada yang kurang. Maka biarlah hal yang sedemikian menjadi nilai, menjadi pemahaman yang tertinggi untuk selanjutnya kami meletakkan iman kami selanjutnya hanya kepada Tuhan saja. Berkati kami sudah mendengar dan diberkati jemaat di mana ada hari ini, dan diberkati semua kami para pekerja gereja Tuhan, diberkati pula pemimpin bangsa dan negara kami, diberkati pula siapapun orang yang hari tentunya sedang berada dalam pergumulan, agar selalu meyakini bahwa segala sesuatu disempurnakan oleh Tuhan. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang hari mungkin berada dalam kelemahan, ingatkan mereka Tuhan, bahwa justru dalam kelemahan mereka, kuasa Tuhan sempurna. Maka demikian kami percaya kesempurnaan Tuhan saja, yang selanjutnya menjadi pengetahuan dan semangat iman yang benar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.